Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utami dari SMK Negeri 2 Rejang Lebong akan mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi dari manajemen laboratorium komputer sehingga kita bisa melakukan pengontrolan terhadap komputer lain. Dan ini biasanya digunakan di lab komputer. Nah, aplikasi apa yang kita gunakan di sini? Salah satu aplikasi yang bisa digunakan ini namanya adalah Feon. Nah, Feon ini berfungsi untuk bagaimana kita bisa memantau komputer lain. Nah, apa saja fitur-fitur yang bisa dilakukan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, secara garis besar kita bisa memonitoring komputer klien yang sudah dipasangkan ke komputer servernya atau komputer induknya. Kemudian kita juga bisa melakukan controlling aktivitas dari komputer klien. Nah, apa saja yang perlu disiapkan untuk mendownload aplikasi Feon ini? Yang pertama yang harus disiapkan yaitu tentu saja komputer atau laptop pemantau dengan sistem operasi Windows, kemudian komputer laptop yang akan dipantau juga dengan sistem operasi Windows, WiFi. Ini WiFi yang kita pakai untuk komputer pemantau dan juga klien adalah WiFi yang sama, tidak boleh berbeda. Kemudian yang perlu dipersiapkan lainnya yaitu flash disk atau hard disk eksternal. Baiklah, untuk tahap pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa mendownload Feon ini di komputer master terlebih dahulu. Apa yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama kita lihat dulu spesifikasi dari komputer atau laptop master kita dengan melihat di disk PC di Explorer, kemudian klik kanan, klik Properties, dan kita melihat di sini ada nama device-nya. Di sini ada laptop T17P MCEL, kemudian sistem type-nya yaitu 64 bit operating system. Berarti nanti kita mendownload yang kecepatannya 64. Nah, setelah kita melihat spesifikasinya, kemudian kita masuk ke website Feon-nya. Kita masukkan alamat website Feon-nya. Ini alamatnya. Nah, ini setelah alamatnya dimasukkan, maka nanti akan muncul gambaran seperti ini. Nah, nanti kita pilih yang mana yang akan kita download di laptop masternya dulu, apakah Windows 64 bit atau Windows 32 bit, sesuaikan dengan laptop kita. Misalnya kita download Windows 64 bit. Kemudian nanti akan muncul sistem downloadnya, tinggal kita klik dan kita ikuti langkah-langkah dari untuk membuka dari aplikasi Feon ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara konfigurasi dari laptop masternya. Yang pertama dibuka dulu Feon konfiguratornya di sini ya, biasanya di bagian bawah. Kemudian klik di bagian general. Di general itu untuk yang di bagian method itu pilih key file authentication. Ini kita klik, kemudian kita lanjut ke authentication key. Kemudian create key pair. Di sini create key pair. Kemudian masukkan nama dari kata kunci yang akan kita gunakan. Misalnya di sini dicontohkan kata kunci yang digunakan yaitu saya menggunakan nama huruf awal kata dari nama saya, misalnya Tri dengan huruf kecil semua. Nah, nanti langsung diokekan sehingga nanti akan muncul seperti ini, ada Tri privat dan Tri public. Nah, bagaimana nanti kita akan menghubungkan ke yang laptop kliennya, maka diklik di Tri public, kemudian nanti masukkan flash disknya ke laptop yang masternya, kemudian di export key, klik di bagian flash disknya, di mana tempat penyimpanannya di flash disknya, langsung save saja. Kemudian diamkan dulu. Selanjutnya kita bagaimana kita membuat nama lab masternya. Kita ke location and computer. Di sini kita besarkan. Nanti di sini di bagian bawah ada tanda tambah, kemudian ditambahkan, ditanda tambah, kemudian diketikkan nama labnya.
Nah, di sini misalnya kita gunakan nama depan lab 3, jangan sampai salah namanya, kemudian oke. Selanjutnya untuk menghubungkan ke komputer dari komputer klien, maka kita lihat dulu device name dari komputer klien supaya tidak salah. Kita lihat di sini komputer kliennya device name-nya apa, yaitu di bagian this PC. Di bagian this PC ini kita klik kanan, kemudian kita lihat propertiesnya. Nah, di sini device name-nya yaitu MSI. Nah, inilah yang akan kita ketikkan di sini. Nah, ini maka kita ketikkan MSI. Kemudian setelah selesai enter. Nah, untuk meletakkan host address atau IP-nya supaya tidak salah, kita klik 2 kali, kemudian kita klik nanti copy dan klik 2 kali di sini, tinggal nanti kita pastekan supaya tidak salah untuk penulisan hurufnya. Karena kan yang dicontoh ini mungkin masih simpel, tapi nanti ada komputer klien atau laptop klien yang mungkin namanya agak panjang dan juga mungkin menggunakan huruf dan angka, sehingga apabila tidak kita kopikan nanti takutnya salah karena tidak sama persis. Nah, setelah selesai di sini baru kita akan lanjut ke laptop klien. Untuk menginstal Feyon di laptop klien, langkah-langkahnya sama seperti yang di laptop master tadi. Kita lihat dulu spesifikasi dari laptopnya, yaitu sama tadi langkahnya di this PC, kemudian klik kanan, klik properties, dan kita lihat spesifikasi dari laptopnya, dari device name-nya, kemudian sistem type-nya yaitu 64 bit, maka itu yang kita gunakan untuk mendownload nanti di aplikasi Feyon-nya. Kita masuk ke Google Chrome atau Mozilla, kita masukkan alamat Feyon-nya, kemudian download sama tadi karena dari spesifikasi laptopnya ini 64 bit, maka kita gunakan download 64 bit juga. Lakukan install dengan mengikuti langkah-langkah penginstalan, nanti tinggal di oke-okekan saja. Setelah itu muncul Feyon konfigurator yang seperti ini. Oh iya, ada yang ketinggalan. Untuk cara penginstalan tadi, setelah diinstal tadi, kalau untuk yang laptop master, nah, untuk yang di laptop master tadi, ini untuk penginstalan diklik dua-duanya, namun karena ini adalah laptop klien, maka untuk Feyon master nanti tidak perlu diklik, jadi yang diklik hanya interception driver. Nah, baru nanti kemudian langsung diinstal. Setelah diinstal, nanti akan muncul Feyon konfigurasi seperti ini, sama tadi yang di laptop master tadi. Kita pilih juga di bagian general, kemudian kita klik di bagian method ini untuk key file authentication, kemudian kita beralih ke authentication key. Di sini bagaimana caranya? Kita import key. Nah, import key ini dari flash disk yang sudah kita pindahkan dari laptop master tadi. Nah, tadi kita kan sudah simpan key-nya itu di bagian tadi di USB drive-nya, yaitu nah di sini kita lihat. Nah, di sini ada 3 public key. Nah, itu nanti tinggal di open sehingga muncul seperti ini. Nah, ini adalah key pair-nya. Kemudian untuk location komputernya, berarti kita pilih di sini di bagian bawah, kita tambahkan. Kemudian nanti klik di sini kita tambahkan location-nya, yaitu tadi sudah ya dibuat lab 3. Kita ketikkan sama seperti di laptop master tadi. Kemudian baru di apply. Nah, ini ya, ini tadi juga di apply, kemudian lanjutkan dengan langkah-langkah yang
selanjutnya ya, seperti kalau ada perintah-perintah kemudian di yes-kan. Untuk memperjelas, tadi saya hampir lupa ketika membuat location and computer ini tadi, yang untuk laptop master juga jangan lupa setelah kita buat location kemudian komputer kliennya harus diklik apply ya. Setelah di apply nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya saja. Nah, sekarang kita akan melakukan pemantauan komputer klien dengan menggunakan Feon Master tadi. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di sini pencarian untuk aplikasi Feon Master, tinggal kita ketikkan. Ini sudah muncul karena tadi sudah diketik ya. Kemudian tinggal di open saja. Nah, maka Feonnya akan muncul dan di sini tadi ada lab yang kita buat. Nah, kita centang labnya. Apabila sudah terhubung, maka akan dilihat di sini adalah komputer klien. Tampilannya bentuk tampilan dari desktop komputer klien yang kita masukkan tadi. Nah, ini sama dengan tampilan di komputer klien. Nah, ada fitur-fitur apa saja yang bisa kita lakukan? Kita klik kanan. Misalnya di sini kita memilih remote view. Nah, ini akan terlihat tampilan dari komputer klien. Sekarang bentuknya seperti ini karena tadi di komputer klien saya membuka Feon konfigurasi. Sekarang coba apabila saya menutup Feon konfigurasi, nah muncul download Feon di sini. Apakah sama? Nah, kita lihat sama untuk di komputer atau laptop masternya. Di sini juga jendelanya tampak di download Feon. Nah, bila ingin keluar tinggal klik tanda silang. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bisa mengunci komputer dari klien agar tidak bisa bekerja karena misalnya waktunya sudah habis. Tinggal kita lock-kan. Nah, lock. Nah, setelah di lock, maka di komputer klien akan muncul seperti ini. Di lock artinya dia terkunci, tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Nah, untuk membukanya, tinggal kita klik kanan, kemudian unlock. Nah, unlock, dia kembali seperti bentuk semula. Di komputer atau laptop lainnya juga kembali seperti bentuk semula. Bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan lagi. Kemudian ada fitur apa lagi? Kita lihat lagi, klik kanan, ada remote control. Nah, di sini kita bisa melakukan atau pengontrolan bagaimana kita melakukan pekerjaan atau perintah-perintah dari komputer master yang nanti akan terhubung ke komputer klien. Misalnya kita di sini klik di bagian Linux. Nah, maka di komputer klien juga klik di bagian Linux. Nah, saya menjalankan dari komputer masternya. Ini saya klik ini di bagian komputer masternya. Nah, ini langsung terhubung ke komputer klien. Nah, itu tadi fungsi dari remote control. Jadi kita bisa mengontrol pekerjaan dari komputer klien melalui komputer master. Power on ini untuk menghidupkan. Kemudian ada lagi text message. Jadi kita bisa mengirimkan pesan ke komputer klien melalui komputer master. Misalnya ini kita buat pesan matikan laptop. Nih kita ketik matikan laptop. Nah, oke. Nah, maka di sini akan ada pesannya sampai di komputer klien, yaitu matikan laptop. Nah, oke. Nah, itu adalah sebagian fitur-fitur yang ada di Feon Master. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.